Podcast. Episode kali ini, kembali kami membawakan dua cerita sekaligus. Cerita pertama berjudul Jembatan Angker, menceritakan seorang bapak-bapak pulang kerja sudah kemalaman dan motornya mogok di dekat jembatan angker. Cerita kedua berjudul Hantu Wanita, menceritakan 5 orc bocil tiktokers lagi nongkrong di suatu tempat dan berfoto. Tanpa sengaja salah seorang dari mereka melihat sesosok hantu wanita. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Jangan kemana-mana, stay terus di sini, di channel Karam. Kali aja seram. Jangan lupa subrek ya. Selamat mendengarkan. Cerita pertama, Jembatan Angker. Selamat mendengarkan. Jembatan misterius. Kejadian ini dialami omku sendiri waktu masih remaja. Waktu itu omku habis pulang dari rumah temannya sekitar pukul 1 malam. Pulang malam hal biasa yang sudah sering dilakukan om saat remaja. Kalau sudah nongkrong bersama temannya. Om aku sering lupa waktu. Langsung aja waktu itu ada 2 jalan menuju ke rumah, yang satu jalan terabasan jalannya agak rusak dan harus melewati jembatan tua yang di dekatnya ada kuburan. Dan yang satunya lagi jalan raya tapi harus mutar-mutar dulu agar sampai rumah. Lalu omku memutuskan lewat jalan terabasan. Tidak biasanya dia memilih jalan itu, mungkin karena sudah kemalaman jadi pengen cepat-cepat sampai rumah. Di perjalanan om sudah merasa tidak beres. Jalanan begitu sepi, hanya ada suara burung hantu dan kelelawar yang berterbangan. Tanpa dirasa sudah sampai di jembatan. Nah, disinilah tempatnya. Waktu sampai di tengah jembatan tiba-tiba motor omku mogok. Dia mencoba starter tapi tidak bisa nyala, lalu dia mencoba mencari bantuan namun tidak ada siapapun di situ. Lalu dia dorong motornya sambil terus melihat sekeliling. Saat hampir melewati jembatan tua, dia melihat ada orang berdiri di samping jembatan, lalu om menyapa dan meminta tolong buat benerin motornya. Tapi anehnya orang itu hanya diam tanpa ekspresi. Dia lalu menunjuk ke sebuah bengkel dekat jembatan. Om langsung memperhatikan bengkel itu. Dia heran sejak kapan ada bengkel di situ. Dia merasa di daerah situ hanya ada satu bengkel, yaitu di perempatan jalan raya, tapi karena memang sudah malam sekali. Tanpa pikir panjang dia mendorong sepeda motornya ke bengkel itu. Saat itu tanpa sengaja om melihat ke spion motornya dan orang yang berdiri di samping jembatan tadi terlihat dari spion. Omku terus saja melihat. Tiba-tiba orang itu berubah menjadi mengerikan. Dia berlumuran darah dan tubuhnya hitam pekat. Om langsung lari sambil mendorong motornya ke bengkel itu. Sampai di bengkel om melihat seorang yang sedang memperbaiki sepeda. Langsung aja om meminta motornya diperbaiki. Tapi anehnya lagi tukang bengkel itu hanya diam. Om mengira mungkin dia masih sibuk. Om lalu duduk di kursi yang ada di depan bengkel itu sambil memperhatikan tukang bengkel yang terlihat masih sibuk. Entah kenapa waktu itu om merasa suasana di bengkel itu terasa aneh dan mencekam. Udara terasa dingin tiba-tiba dan ada yang menepuk pundak om dari belakang. Langsung aja om menoleh ke belakang dan dilihatnya tukang bengkel tadi berubah menjadi orang yang berdiri di samping jembatan tadi dengan wajah yang lebih mengerikan. Om langsung lari tunggang langgang tanpa memperdulikan motornya. Sampai di rumah om langsung gedor-gedor pintu sampai seisi rumah bangun. Dia lalu menceritakan kejadian yang dialaminya. Besoknya om kembali mengambil motornya ditemani saudara dan ayahnya. Ternyata yang dilihatnya kemarin bukan bengkel melainkan kuburan.
dan sepedanya terparkir di bawah pohon beringin besar yang kata sesepuh tempat berkumpulnya makhluk halus. Sejak saat itu Om tidak pernah lagi pulang malam. Cerita kedua, hantu wanita. Heboh, pasar merah diteror hantu cewek. Diduga lantaran tak diziarahi jelang Ramadan. Sesosok arwah gentayangan dan tampakkan wujudnya. Akibatnya, warga Jalan Pencak, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota jadi heboh. Sosok makhluk halus bertampang perempuan dengan wajah seram menampakkan diri saat Syamsul Bahri, 19 tahun mengabadikan foto teman-temannya di kawasan yang dikenal angker itu. Setelah jepretan malam yang berbuah adanya penampakan makhluk halus tersebut, telepon seluler yang digunakan untuk mengabadikan tongkrongan waktu itu jadi rusak. Bahkan teknisinya hingga kini belum mampu menyelesaikan kerusakan tersebut. Menurut Samsul pada Pos Metro Medan, kemarin 19/7 siang. Kejadian itu berawal saat dirinya baru saja pulang bekerja sebagai pedagang gorengan. Guna menghabiskan malam, dia bersama 5 orang temannya duduk santai di depan Masjid Pahlawan Muslimin yang berada di Jalan Pencak Simpang Jalan Pimpong. Kami cerita-cerita hantu saat itu, kata Samsul membuka pembicaraan pada Pos Metro Medan mengenang penampakan pada Kamis 12/7 lalu itu. Mereka pun saling adu keberanian. Siapa yang berani masuk ke dalam gang yang berada di depan masjid tersebut akan diberi hadiah sebesar Rp5.000. Kami lagi cerita-cerita hantu di situ bang. Tapi nggak ada yang berani masuk ke dalam gang itu. Maklum gelap dan terkenal angker. Jadi, siapa yang berani? Kami kasih Rp5.000. Tapi nggak ada yang mau. Sambungnya. Namun, pada sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Samsul mencoba mengabadikan gambar teman-temannya yang sedang duduk di atas kereta. Tiba-tiba dia kagetnya, lantaran ada melihat sosok wanita berwajah seram sembari memegang bayi berdarah, seperti terlihat datang menghampiri teman-temannya. Posisinya tepat berada di sebelah kiri dalam kamera HP tersebut. Pertama aku nggak tahu kalau ada hantu terfoto aku. 2 kali petik aku ambil. Tapi yang nampak hantu cuma foto yang satu ini. Kata warga asal Kuala Sawit. Langkat ini. Penampakan itu pun bukan langsung malam itu dia ketahui. Taunya pas 3 hari setelah aku foto. Aku lagi lihat-lihat HP. Aku buka folder gambar. Pertama aku sangka kucing. Tapi gitu aku zoom. Rupanya hantu. Kata pria lajang ini. Melihat itu, Samsul pun memberitahukan kepada teman-temannya. Sontak membuat para teman-teman yang baru sekitar 5 bulan merantau ke Medan ini menjadi heboh. Bukan hanya kalangan mereka. Akan tetapi, warga sekitar pun menjadi heboh akibat penampakan makhluk halus tersebut. Kata Samsul, akibat penampakan itu, telepon seluler miliknya menjadi rusak dan sampai saat ini belum kunjung bisa diperbaiki. Rusak HP aku gara-gara foto hantu itu, katanya seraya menggoreng tahu isi yang akan dijualnya. Hal senada juga dikatakan teman-teman Samsul. Atas penampakan itu, sampai saat ini mereka tidak berani lagi duduk di Jalan Pencak tersebut. Nggak berani lagi kami bang. Betul-betul ada hantunya. Kata pria yang tidak memakai baju ini.
lebih besar dari siluman harimau menurut paranormal. Raden Haryo Damar. Rumah tua yang berada di samping Masjid Pahlawan Muslimin yang kini dalam tahap pembangunan tersebut telah lama menyimpan misteri sosok harimau siluman. Rumah tua dan makam tersebut menyimpan misteri. Di situ ada siluman harimau yang mengaum. Dia bisa berubah menjadi sosok wanita, katanya membuka pembicaraan. Menurut penerawangannya, sosok wanita yang tertangkap kamera HP tersebut bertujuan untuk menakut-nakuti bila ada warga yang bermain di lingkungan sekitar, menunjukkan bahwa dirinya yang berkuasa di daerah tersebut. Sambungnya, dengan begitu, Raden Haryo Damar mengimbau kepada warga sekitar agar lebih berhati-hati melintasi sekitar lokasi penampakan tersebut. Karena makhluk itu bisa merasuki seseorang, bisa sakit, panas dan ngomel sendiri nanti. Jelasnya, untuk mengusir makhluk halus tersebut, Raden Haryo Damar menyarankan agar warga memercikkan air dari 7 mata air. Percikan air 7 mata air. Bisa juga dibacakan mantra kulhu geni yang bisa dibacakan dari kitab mujarobat, katanya. Setelah itu, airnya dicampur dengan garam lalu dipercikan ke area penampakan tersebut. Dengan itu, dia akan minggat dan dijamin tidak balik lagi. Tandasnya mengakhiri perbincangan. Jasa